Oke, saudara, mari kita bersama-sama akan membuka satu bagian dalam Alkitab. Kita akan membuka di dalam Markus pasal 9. Di dalam Markus pasal 9, hari ini saya akan mengambil satu tema, Who is the greatest? Dan saya mengajak saudara untuk melihat satu problematik di dalam pelayanan dan bagaimana kita belajar untuk melihat ini adalah satu hal yang harus kita waspadai, khususnya di dalam pelayanan yang kita sama-sama kerjakan. Markus pasal 9 ayat 33 sampai ayat ke-37. Sudah menemukan? Markus pasal 9 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa. Saudara, doakan saya supaya setiap firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik, dan juga berdoa supaya meskipun melalui Skype conference, kita berdoa supaya setiap pemberitaan firman Tuhan tetap dapat dengan jelas, dengan tepat, dengan akurat sampai kepada kita masing-masing. Dan kita juga berdoa, doa untuk dirimu, doa untuk rekan sebelah kanan dan sebelah kirimu. Bersama-sama berdoa supaya setiap firman Tuhan, pemberitaan firman jelas. Dan kita juga berdoa supaya Roh Kudus bekerja di dalam diri kita masing-masing. Mari kita sama-sama buka suara, kita bersama-sama berdoa, kita memohon bersama-sama di hadapan Tuhan. Semua buka suara, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh adalah Allah yang benar, sehingga Engkau yang mengaruniakan firman, Engkau yang memberikan bagi kami akan satu pedoman bagaimana kami harus kembali kepada standar yang benar. Dan bila Tuhan yang pimpin kami, khususnya kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, biar kami juga berdoa supaya Tuhan sendiri yang memberikan akan satu pengkoreksian untuk bagaimana kami dapat belajar melayani dengan benar di hadapan Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, masih banyak hal-hal yang tidak beres dalam hidup kami. Masih banyak hal-hal yang kami anggap masih tidak serius di dalam hidup kami. Dan kami mau berdoa kepada Tuhan, kami rindu Tuhan, kami sungguh-sungguh bertobat. Kami sungguh-sungguh belajar untuk mau menghidupi kebenaran. Dan kami mau, Tuhan, bila Engkau yang mengajarkan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh membesarkan nama-Mu lebih dari apapun. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, minggu lalu kita sudah membahas akan satu tema, yaitu bagaimana kita melihat bagaimana tema Ubermensch atau tema Superman itu menjadi satu tema yang menggegerkan di dalam dunia filsafat maupun juga di dalam dunia teologi. Dan hari ini saya akan mengajak akan satu pergumulan set effect jika konsep Ubermensch dan jika konsep Superman dimasukkan di dalam gereja, maka apa yang akan terjadi? Maka apa yang akan menjadi side effect-nya, yang menjadi efek sampingnya, dan bagaimana nantinya semuanya itu akan menghasilkan apa di dalam pelayanan di saat kita mengadopsi akan konsep itu di dalam pelayanan. Saudara, di dalam tema tadi yang kita baca, itu tema besarnya adalah Who is the greatest? Siapakah yang terbesar dari antara semua?
Saudara, di dalam dunia ini tidak ada satupun yang tidak ingin menjadi yang terbaik. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang tidak ingin menjadi yang paling populer. Tidak mungkin tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahwa dirinya dapat menjadi seorang pemimpin, dapat menjadi seorang yang terkemuka, dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh punya akan satu popularitas. Semua orang ingin. Maka di saat kita melihat di sini, bagaimana kita belajar mengerti pergumulan tentang bagaimana keinginan kita untuk menjadi seorang itu dapat menjadi sebuah hal yang baik di mata Tuhan. Maka saudara, kalau kita kembali melihat orang-orang sekuler atau orang-orang yang gak percaya tentang Tuhan, mereka menganggap seseorang yang berhasil, seseorang yang benar, itu adalah orang yang memiliki kuasa. Ada yang mengatakan bahwa kita harus memiliki harta. Ada yang mengatakan bahwa kita harus memiliki martabat. Ada yang mengatakan kita mesti memiliki apa yang namanya satu prestasi, maupun kita memiliki sebuah kedudukan. Saudara, di dalam dunia olahraga ada satu orang yang begitu memiliki prestasi besar. Dia seorang petinju di Amerika, dan dia begitu memiliki akan satu hal, yaitu dia punya banyak fans, dia punya banyak pengagum, dan banyak orang menganggap he is the greatest. Banyak orang menganggap bahwa dia adalah petinju yang paling memiliki popularitas lebih dari siapapun di dalam dunia olahraga. Maka pada saat ditanya siapa dia, maka saudara akan tahu nama ini. Namanya adalah siapa? Namanya adalah Muhammad Ali. Di saat Muhammad Ali menjadi seorang petinju yang begitu populer, pada saat dia menjadi seorang yang begitu populer, dia menyatakan bahwa apa? I am the greatest. Kenapa? Karena orang lain mengatakan I am the great one. Aku adalah orang yang hebat. Maka saya meyakini saya adalah orang yang paling besar di dalam dunia olahraga. Lalu saudara, karena saking sombongnya dia, akhirnya pada satu kali dia naik pesawat, saudara, biasanya orang naik pesawat harus takluk sama siapa yang namanya pramugari. Nah, dia waktu naik pesawat, dia naik bisnis kelas. Pada saat dia duduk di kursi bisnis kelasnya, akhirnya pramugari mengatakan, fasten your seat belt please. Pakai akan tali yang ada di kursi itu. Pada saat disuruh fasten your seat belt, lalu Muhammad Ali mengatakan, I don't need it. Why? Because Superman don't need any seat belt. Dia menganggap aku adalah Superman, gua adalah orang yang overman, aku adalah orang yang paling great. Aku tidak butuh akan seat belt. Aku tokoh olahragawan yang sangat terkenal, yang sangat hebat, tidak perlu seat belt. Lalu dia mengatakan, Superman don't need any seat belt. Pada saat dia mengatakan itu dengan sombongnya, lalu akhirnya pramugari juga membalasnya dengan satu statement mengatakan apa? Superman don't need aeroplane. Superman tidak butuh pesawat terbang. Tidak butuh akan satu hal, dia harus naik satu pesawat terbang untuk terbang, karena dia bisa terbang sendiri. Kalau kamu memang nggak mau pakai vest, nggak mau pakai seat belt, keluar dari aeroplane ini, keluar dari pesawat ini. Kenapa? Karena kamu mau masuk di dalam pesawat ini, kamu harus pakai seat belt. Kalau kamu nggak mau pakai seat belt, go away. Sudah. Nah, pada saat dia mengatakan itu, langsung Muhammad Ali langsung sadar. Oh iya, aku Superman, aku orang hebat. Gua selama ini tidak pernah diatur, tetapi waktu saya masuk di dalam pesawat terbang, saya harus mengikuti peraturan, dan peraturannya adalah fasten your seat belt. Nah, maka akhirnya Muhammad Ali dengan malu-malunya akhirnya dia pasang seat belt, dan akhirnya dia terbang naik pesawat itu. Saudara, banyak orang menganggap dirinya hebat sehingga mengatakan aku tidak butuh apa-apa, saya tidak perlu diatur, dan saya tidak perlu untuk menikmati akan satu paksaan dari satu orang demi orang yang lain. Ini adalah satu hal, saudara. Setiap orang mengharapkan menjadi orang yang paling great.
Pada saat Julius Caesar, pada saat kita melihat Alexander menjadi orang yang the great, dan juga ada orang yang namanya Hannibal. Itu tokoh-tokoh orang yang sangat memiliki ambisi untuk menjadi orang yang paling tinggi, menjadi orang yang paling great, menjadi orang yang paling berhasil. Semua orang ingin menjadi orang yang jadi the great man, sudah. Tetapi saudara, apakah konsep itu harus ada di dalam gereja? Apakah konsep itu adalah konsep yang harus ada di dalam kekristenan? Apakah konsep itu harus direalisasikan di dalam pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau saudara tadi membaca di dalam konteks yang kita baca tadi ayat 33, ketika Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum, lalu Yesus sedang berada di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan? Saudara coba perhatikan, Yesus bukan sosok yang tidak tahu apa-apa, tapi dia berusaha untuk mengajak bahwa apa? Bahwa setiap orang memperbincangkan segala sesuatu. Biasanya perbincangan itu ada motifnya. Nah, pada saat mereka berbincang, saudara, mereka saling berbincang di situ. Apa yang mereka perbincangkan? Pada saat saudara tahu, perbincangan di situ akhirnya mulai kelihatan. Yaitu apa? Mereka memperbincangkan, bahkan pakai istilah mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara, di saat kita melihat rupanya satu sama lain memiliki satu ambisi, memiliki satu hal, mereka mencoba untuk mencari siapakah yang paling besar di antara murid-murid, siapa yang bisa menjadi kandidat pengganti Yesus, siapa yang dapat menjadi kandidat pengganti pelayanan dia, dan bagaimana siapa yang lebih mirip Yesus. Maka satu sama lain bertengkar karena aku mirip Yesus. Lalu yang satu lain, tidak, kamu kelemahan di sini. Kamu gak mirip Yesus, maka aku lebih mirip Yesus. Maka pertengkaran karena siapa yang mau menjadi paling the best ada di dalam murid-murid Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah realita. Realita bahwa orang ingin menjadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang menginginkan menjadi orang yang spesial dan sebagainya. Tetapi saudara perhatikan lagi, di saat Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan? Mereka berbincang tentang pertengkaran siapa yang paling the best, siapa yang paling besar. Tapi saudara, coba perhatikan apa yang terjadi. Kenapa pertanyaan itu tidak terjawab? Kalau saudara melihat di situ, apa di situ? Mereka diam, saudara. Dicatat di situ, mereka diam. Padahal di tengah jalan mereka bertengkar. Padahal di tengah jalan mereka memiliki akan satu hal, tidak satu faham, bahwa siapa yang paling dekat dengan Tuhan, siapa yang paling memiliki popularitas lebih the best daripada yang lain. Maka ini menjadi satu hal yang kita coba untuk gumulkan. Yaitu apa, saudara? Yesus mengajak setiap orang untuk melihat bahwa mereka tahu realita, tapi mereka diam di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa mereka diam? Kenapa mereka diam padahal mereka tahu realitanya, tapi mereka tidak mau bicara di hadapan Tuhan? Saudara, ini problem juga berada dalam pelayanan. Di dalam pelayanan, di dalam kita memiliki akan satu hal, yaitu kita memiliki satu organisasi, kita punya friendship, kita punya pertemanan. Saudara, kita terkadang punya teman dan sebagainya, kita tahu realita, tapi kenapa terkadang kita tidak mau berbicara soal kebenaran? Saudara, salah satu problem terbesar yaitu apa? Salah satu problem terbesar yaitu gengsi. Saudara, kalau saya bicara tentang pertengkaran saya dengan orang lain di hadapan Tuhan, maka saya gengsi. Kenapa? Mungkin saya dianggap iri hati, atau saya dianggap saya tidak suka ini, tidak suka orang itu. Akhirnya saya dianggap orang yang berambisi dan sebagainya. Akhirnya banyak orang
yang akhirnya diam bukan karena memang tidak tahu apa-apa, tetapi banyak orang yang tahu kebenaran tapi diam. Karena apa? Karena mereka jaga gengsinya supaya tidak dianggap goblok, tidak dianggap akan bodoh, tidak dianggap sebagai orang yang tidak memiliki etika dan sebagainya. Maka ini satu problem. Maka saudara, di sini kita melihat di dalam pelayanan pun sama. Kita temukan tidak mungkin di dalam pelayanan tidak ada pertengkaran. Karena apa? Manusia semua berdosa. Manusia punya potensi bertengkar. Manusia punya potensi tidak suka. Saya tidak suka sama Jordan. Saya nggak suka sama Sharon. Saya nggak suka sama Arya karena dia begini. Jordan begini. Lalu Sharon begini. Satu sama lain tidak suka. Itu realita. Sudah. Kenapa? Karena setiap kita memiliki akan satu hal, yaitu kita ingin menjadi yang terbaik. Tetapi pertanyaannya, di dalam ketidaksukaan itu, apakah di saat engkau berbincang di hadapan Tuhan, Tuhan menjadi satu tempat bagaimana kita mau belajar dari Tuhan? Apakah di saat kita melihat realitas seperti ini, kita di hadapan Tuhan mau berkata, Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak-Mu, tapi kami bergumul tentang siapakah yang terbesar. Kami tidak tahu apakah ini benar atau salah. Tuhan, biarlah Engkau yang mengkoreksi kami. Tetapi saudara, sebuah realita, murid-murid Yesus dislike dengan satu sama lain, tapi mereka segan di hadapan Tuhan membuka realita itu. Padahal kalau kita tanya, Tuhan itu maha tahu nggak? Tuhan maha tahu. Tetapi kenapa dia tidak mau terbuka? Sudah. Inilah yang menjadi satu hal problem di dalam diri seorang manusia. Gengsi, sudah. Kan kalau bahasa kasarnya itu ngesok, saudara. Maka ini menjadi satu hal, saudara, ini realita. Problem yang ada di dalam gereja. Semua orang ingin memimpin, semua orang ingin populer, dan semua orang ingin dilayani. Tetapi Yesus berkata apa? Pada saat Yesus melihat mereka diam, karena mereka sebenarnya memiliki satu problem, yaitu mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ayat 35, saudara. Ayat 35, coba lihat. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid dan kata kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendak ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Apa maksudnya, saudara? Di sini kita melihat untuk Yesus memberikan satu jawaban yang penuh bijaksana, yaitu apa? Hal yang pertama, yaitu apa? Hatimu harus dibereskan dulu. Kalau kamu menjadi orang yang paling great, kalau kamu menjadi orang yang paling the best, kalau kamu menjadi orang yang dianggap sebagai orang yang berhasil, hal pertama yang harus dibereskan yaitu apa? Hatimu di mana? Saudara. Di saat kita melihat hati seorang hamba harusnya fokus kepada siapa? Fokus kepada diri sendiri, hanya ingin saya yang paling tinggi, atau fokus kita adalah melayani dan biarlah Tuhan yang lebih tinggi. Saudara, ini hati kita dan hati murid-murid dan juga hati pelayan-pelayan Tuhan harus beres di dalam hal ini. Kenapa? Kalau tidak beres, pasti murid-murid dan juga pasti setiap orang-orang melayani menggunakan pelayanan untuk diri sendiri. Kalau hatinya belum beres, mereka kelihatannya melayani, yes, tapi melayani hanya untuk kepuasan diri. Melayani hanya untuk supaya gua merasa tidak ilfil, merasa tidak sakit hati, atau tidak merasa hal-hal gimana saya tidak berdosa. Maka kita melayani tetapi dengan self-center, dan akhirnya kita melayani untuk diri kita sendiri. Sehingga kita mencari security untuk diri kita sendiri. Kita ingin aman di dalam diri kita sendiri. Sehingga, wah, aku kan sudah melayani Tuhan, sudah jadi hambanya, sudah jadi murid lagi. Maka kita akhirnya merasa secure di situ. Tetapi saudara, ayat 35 mengajak kita memperhatikan hatimu. Hatimu
mau untuk Tuhan atau tidak? Hatimu sungguh-sungguh mau melayani Tuhan atau tidak? Dan hati yang mau melayani Tuhan harus rela, katakan apa? Rela menjadi yang terakhir. Sudah. Itu apa? Rela untuk berkorban. Untuk apa? Tidak memutlakkan diri. Ambisi nomor belakang. Sudah. Maka ini menjadi satu hal, berkorban. Belajar untuk aktif berkorban. Sudah. Itu adalah konsep kekristenan. Mau menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang the best, kamu harus berkorban. Untuk apa? Untuk menjadi yang paling belakang. Ini konsep beda. Saudara tidak bisa temukan konsep ini di dalam dunia sekuler. Kenapa? Kalau dunia sekuler, kamu mau menjadi the greatest, kamu menjadi orang yang paling the best, kamu harus berkompetisi. Kalau kamu menjadi orang yang paling the best, kamu harus bersaing. Contohnya adalah misalnya saudara lihat Indonesian Idol, atau American Idol, atau Chinese Idol. Saudara coba lihat, mereka satu demi satu menggunakan talenta mereka untuk apa? Mereka gunakan satu talenta dengan talenta yang lain untuk bersaing. Macam-macam, mereka ada yang rocker, ada yang jazz, ada yang pop, lalu ada yang pop rock dan sebagainya. Mereka bersaing, mereka berkompetisi untuk menunjukkan who is the greatest, who is the next American Idol. Saudara coba lihat, inilah dunia kita. Untuk menjadi yang paling the best, saudara harus bersaing, berkompetisi dan mengalahkan sesama kita. Tetapi ini beda dengan konsep kekristenan, dan perbedaan ini harus kita bangga. Kenapa? Karena kita bukan dipanggil untuk bersaing, kita bukan dipanggil untuk berkompetisi, kita dipanggil untuk bersama-sama melayani Tuhan dan menomorduakan diri kita masing-masing, dimulai dari diri kita. Sudah. Maka disinilah pelayanan menjadi sebuah hal bagaimana kita dapat belajar memberikan yang terbaik. Saudara, ini menjadi satu hal yang gak enak. Saya nggak tahu saudara sudah pernah kerja atau tidak gitu ya. Saya pernah kerja saudara sebagai seorang pelayan. Saya pernah kerja sebagai Fuuyen. Dan pada saat saya pernah kerja sebagai Fuuyen, pelayanan sebagai Fuuyen itu melelahkan badan. Pada saat saya jadi seorang Fuuyen, saya harus pegang caitan, saya harus pegang menu, saya harus pegang kertas, saya harus pegang akan bolpen. Dan pada saat orang panggil Fuuyen, maka saya harus datang ke sana, saya harus meminta dia untuk apa? Untuk berkata, mau pesan apa, nanti saya akan tulis, saya akan bawa ke dapur, dan makanan akan saya bawa. Maka di situ saya harus taat sama dia. Saat dia mengatakan, saya mau menu ini, saya mau menu itu, maka saudara, saya harus tulis, dan saya harus bawa ke dapur, ada tidak makanan ini? Kalau tidak ada, saya harus berkata tidak ada. Kalau ada, saya berkata ada. Ya. Maka kalau saudara tanya sama orang yang pernah kerja di Fuuyen, khususnya menjadi seorang SPG di dalam restoran, saudara, coba tanya, menjadi seorang pelayan itu susah atau tidak? Capek atau tidak? Saudara akan temukan menjadi seorang pelayan di restoran itu capeknya bukan capek lagi, cap kau sudah capeknya. Betul-betul sangat-sangat capek. Kenapa? Dia harus perhatikan. Ini pelayan yang benar ya. Pelayan yang benar itu dia harus perhatikan apa yang dibutuhkan. Misalnya tehnya kurang, aku harus cepat-cepat ambil teh, lalu isi akan teh yang kosong itu. Di saat tidak ada kuaizi, tidak ada namanya chopstick, saya harus cepat-cepat ambil chopstick, lalu ini. Lalu ada meja sana minta mangkok, lalu saya harus ambilkan mangkok. Padahal siapa lu? Saya harus bawain lu mangkok. Mangkoknya jatuh pecah, salahmu sendiri. Kenapa kamu suruh aku ambil mangkok baru? Saudara coba lihat, menjadi seorang pelayan itu tidak ada harganya secara manusia. Kenapa? Kita cuma ikut. Di saat ada order, maka kita ikut.
Nah, bagi orang dunia itu semangat mental budak, saudara. Jadi apa? Tidak ada kuasa untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tetapi saudara, coba lihat, pelayanan, menjadi seorang pelayan itu memang melelahkan. Tetapi saudara, melayani untuk manusia memang melelahkan dan selama-lamanya melelahkan. Tetapi pada saat pelayanan yang melelahkan itu adalah buat Tuhan, saudara, Alkitab mencatat, kalau kamu menjadi orang yang paling belakang, maka dicatat situ, dan menjadi pelayan dari semuanya, Tuhan mencatat ini, itu apa? Kamu akan menjadi yang terdahulu. Saudara, kamu akan menjadi orang yang terdahulu. Inilah konsep firman Tuhan. Saudara tidak akan temukan di dalam konsep filsafat yang lain, saudara tidak akan temukan itu di dalam konsep agama yang lain. Kenapa? Karena konsep ini cuma original, di mana Allah menyatakan bahwa untuk menjadi seorang yang betul-betul dipakai Tuhan, yang betul-betul mau berhasil, kamu harus mulai dari nol. Dan walaupun kamu sudah di posisi paling atas pun, kamu harus punya semangat dari nol. Itu kamu cuma adalah hamba. Maka saudara, ini adalah satu hal yang kita harus sama-sama coba lihat. Menjadi seorang pelayan melelahkan badan, tapi di saat ini buat Tuhan, maka saudara akan jadi orang yang terdahulu. Maka tahanlah setiap kecapeanmu, tahanlah kantukmu, tahanlah setiap hal-hal yang seringkali mengganggu konsentrasi kita. Supaya apa? Supaya kita semakin dilatih untuk apa? Tidak gampang mundur, tapi kita tetap menjadi orang yang rendah, dan kita tetap memiliki kerendahan hati untuk kita mau melaksanakan segala sesuatu. Kemarin saudara, di dalam seminar politik yang dimana ada salah satu pembicara yang cukup memberikan inspirasi, yaitu Basuki Cahayapurnama, yaitu Ahok. Dia berhasil men-sharingkan, saya berkata politik itu suci, dan pada saat politik itu suci, maka saya percaya di saat saya mengerjakan segala sesuatunya dari nol, saya harus melaksanakan kesucian. Pada saat saya melihat ada orang yang sudah tidak suci cara hidupnya, cara mereka mengerjakan hal-hal kenegaraan, saya harus berani bicara. Maka sampai hari ini nama Ahok dibenci oleh orang-orang yang suka korupsi. Nama Ahok dibenci sama orang-orang yang melaksanakan ketidakadilan. Tetapi saudara, no matter what, dia mengatakan, kenapa saya harus melakukan itu? Karena saya adalah hamba Tuhan. Karena saya adalah hamba yang melayani masyarakat. Maka konsep seperti ini ada realisasinya, saudara. Konsep firman Tuhan ada realisasinya. Tapi pertanyaannya, kenapa kita sebagai orang Kristen, kita tidak mau menjalankan realisasi dari firman Tuhan? Padahal saudara tahu firman Tuhan itu berkata demikian. Tapi pertanyaannya, kenapa saudara tidak hidup dan tidak mau menjalankan sesuai dengan apa yang diberikan firman Tuhan? Maka inilah problem yang ada di dalam firman Tuhan. Murid-murid tahu, bertengkar soal itu, tapi di hadapan Tuhan mereka diam, karena mereka tidak mau menunjukkan siapa aslinya mereka di hadapan Tuhan. Maka saudara, mari kita belajar. Pertama, pelayanan itu lelah. Menjadi seorang hamba yang harus melayani itu sangatlah lelah. Tetapi pertama yang harus sudah catat, di saat pelayanan yang melelahkan itu adalah buat Tuhan, itu worth it. Kenapa? Karena itu yang membuat engkau dibawa kepada yang terdahulu. Seperti firman Tuhan, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, jadi yang terakhir dan menjadi pelayan atas semuanya. Itu hal yang pertama, saudara. Pelayan itu melelahkan, tapi buat Tuhan is worth it. Hal yang kedua, di saat saudara memberi diri untuk melayani Tuhan, saudara harus rela di saat Tuhan menetapkan apa yang harus saudara kerjakan. Maksudnya apa? Di saat Tuhan atur jadwal pelayanan kita,
Di saat Tuhan atur saya di tahun ini harus melakukan ini, di tahun depan harus melakukan itu, saya harus ikut apa yang diatur oleh Tuhan. Saya harus ikut apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan saya harus takluk kepada kedaulatan Tuhan. Maka saya tidak boleh untuk apa? Untuk mengatur Tuhan, atau merencanakan Tuhan, atau berdaulat pada diri saya sendiri. Tidak. Justru saya harus rela menjadi seorang hamba, menjadi pelayan, karena saya percaya Tuhan yang atur hidup saya, Tuhan yang atur jadwal saya, Tuhan yang atur apa yang harus saya kerjakan, bukan saya. Maka ini adalah satu hal yang kita bersama-sama coba untuk belajar, saudara. Mari, di saat saudara menjadi seorang yang menjadi yang terakhir, dan saudara menjadi seseorang yang menjadi pelayan dari semua, saudara harus rela diatur oleh firman Tuhan. Saudara harus rela diatur oleh apa yang Tuhan mau. Maka saya ingin tanya, hari ini firman Tuhan pada saat mengajarkan, di saat kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa apa? Jadi yang terdahulu harus jadi yang terakhir. Saya ingin tanya, apakah saudara mampu mengaplikasikan bahwa saya mau berambisi, tetapi berambisi bukan untuk diri saya, tapi saya mau berambisi menjadi pelayan Tuhan di dalam bidang saya masing-masing. Saudara, di saat kita melihat ada nggak orang yang menjadi hamba Tuhan di bidang masing-masing, saya katakan ada. Seperti tadi Ahok menjadi seorang yang menjadi hamba Tuhan di dalam dunia pemerintahan. Lalu di dalam dunia musik juga ada, namanya Josh Frederick Handel. Handel yang bikin lagu Messiah, Haleluya Chorus. Dia adalah seorang musikus. Tapi pada saat dia menjadi seorang musikus, di satu sisi dia seorang musikus, dia tahu untuk menjadi musikus yang terkenal, aku harus bukan melihat apa yang manusia kenal, tapi saya harus menyatakan apa yang Tuhan mau. Akhirnya dia bikin Haleluya Chorus, ditujukan kepada raja. Waktu dia berikan lagu Haleluya Chorus itu kepada raja, dia berikan lagu itu bukan kepada raja, tapi dia persembahkan lagu itu buat Tuhan. Tetapi diberikan kepada raja supaya tahu bahwa saya bukan sembarangan bikin lagu. Saya bikin lagu, saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan saya dedicate these songs, ditujukan kepada Tuhan. Dan pada saat raja terima lagu dari Frederick Handel, maka di saat dia lihat akan lagu itu, dia tidak bisa tahan. Aku pada saat dengar lagu itu, dia langsung berdiri dan dia mengatakan bahwa saya seperti berhadapan di hadapan Tuhan. Saya tidak berani dengar musik yang lagu ini. Kenapa? Karena musik ini, lagu ini membuat saya gemetar, karena saya tak sadar siapa saya di hadapan Tuhan. Kalau kita tanya, Handel, lu jago banget bisa bikin lagu kayak begitu. Handel berkata, saya pada saat memberikan lagu ini, saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka kalau sudah lihat, dari setiap karya dari Handel, di bawahnya itu ada tulisan SDG, yaitu Soli Deo Gloria. Dan pada saat dia tulis itu, he mean it. Itu apa? Dia sungguh-sungguh tulis itu sebagai satu hal. Memang saya tulis untuk memuliakan Tuhan. Hari ini orang Kristen zaman sekarang itu terlalu gampang tulis Soli Deo Gloria, terlalu gampang tulis God bless you. Tapi benar nggak memberikan blessing? I don't know, gitu ya. Seringkali sudah latah mulutnya untuk apa? Berkata untuk mengatakan Tuhan memberkati kamu. Sungguh-sungguh tidak kamu memberkati orang lain dan sebagainya. Saudara, di sini hal kedua yang kita bisa pelajari. Hal yang ketiga, saudara, yaitu apa? Yaitu Kristus mengerjakan prinsip ini. Di saat Yesus mengatakan apa? Di saat Yesus mengatakan, jika orang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Poin ketiga yaitu apa? Kristus mengerjakan apa yang dia katakan. Yaitu apa? Dia adalah anak Allah.
Tapi dia rela turun ke dalam dunia jadi hamba. Dia rela turun dalam dunia jadi akan juru selamat buat manusia. Dan pada saat dia harus mati buat manusia, dia harus menyerahkan nyawanya. Di saat tanya manusia worth it tidak, harus Yesus yang mati untuk manusia. Saudara, Yesus rela, saudara. Di Taman Getsemani pada saat dia berkata, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku Tuhan, tapi kalau memang ini adalah kehendak-Mu, let your will be done, not my will be done. Dan pada saat dia berkata seperti itu, menunjukkan akan satu hal, yaitu apa? Manusia akan bertemu dengan pergumulan yang seperti ini. Saya ingin jadi pemimpin Tuhan, saya ingin menjadi orang yang populer, saya ingin menjadi orang yang berhasil. Tapi Tuhan, kalau Engkau mengajak saya untuk harus menjadi seorang hamba, harus menjadi seorang pelayan, ada harga yang harus saya bayar untuk itu. Tetapi saudara, itulah yang Kristus kerjakan. Maka salib Kristus menjadi satu lambang yang agung sekali. Kenapa? Tuhan memberikan nyawanya. Maka salib menjadi lambang apa? Self-giving. Itu apa? Aku memberi diriku. Aku memberi diriku untuk manusia. Aku memberikan diriku untuk saudara dan saya. Aku memberikan diriku untuk perkara orang lain, bukan perkara Yesus Kristus. Maka memberi diri untuk melayani, ini adalah sebuah konsep yang kita harus sama-sama belajar. Kenapa? Terlalu banyak orang Kristen masih belum bisa mengerti konsep pelayanan seperti ini. Maka, saudara, ini yang harus kita sama-sama coba untuk gumulkan bersama-sama. Di dalam ayat 35, ini menjadi satu poin yang penting sekali. Bagaimana kita belajar memberi diri. Dan memberi diri di situ termasuk memberikan nyawa. Kadang-kadang kita masih menyukai nyawa kita sendiri, sehingga kita nggak rela mati untuk orang lain, kita nggak rela menderita bagi orang lain. Sudah ada satu cerita, saudara, di Jepang, kurang lebih tahun 50-an, itu ada satu cerita bagaimana cerita itu akhirnya sekarang dibukukan dan difilmkan di dalam satu karya yang judulnya adalah Shiokari Pass, di mana seorang laki-laki, dia bekerja sebagai seorang masinis. Dia bekerja menjadi seorang yang bekerja di kereta api di satu kota di Jepang, yang dimana rutenya kalau misalnya naik kereta itu harus melewati gunung, melewati lembah. Nah, masinis ini awalnya bukan orang Kristen. Lalu tiba-tiba dia pergi ke mall, lalu akhirnya lihat di jalan, lalu dia lihat, ada cewek cantik. Pada saat dia lihat ada cewek cantik, akhirnya apa? Dia deketin cewek itu. Akhirnya dia berkenalan. Dan setelah berkenalan, akhirnya saling jatuh cinta. Tetapi yang perempuan ini adalah cewek Kristen. Dan dia mengatakan, kalau kamu mau menjalani hidup bersama dengan saya, satu hal yang harus kamu jalankan, yaitu apa? Kamu harus percaya kepada juru selamatku. Lalu pada saat itu suami ini mengatakan, kenapa saya harus percaya sama juru selamatmu? Karena dia yang menebus aku. Dia yang sudah memberikan keselamatan padaku. Dan aku tidak bisa meninggalkan Yesus. Kalau aku meninggalkan Yesus, aku sudah berdosa. Maka dia mengatakan, kalau kamu tidak mau bisa menerima Yesus, maka kita tidak perlu lanjutkan hubungan kita. Akhirnya saudara, singkat cerita, pria ini akhirnya bertobat. Akhirnya pria ini mengasihi Yesus. Akhirnya pria ini berkata bahwa aku mau menjadi murid Tuhan. Dan akhirnya benar saudara, akhirnya mereka menikah. Dan pada saat menikah, akhirnya di situ sang pria di satu hari dia bekerja, dia harus pergi dan menjadi seorang yang membawa satu kereta melewati akan satu daerah lembah gunung di Jepang. Nah, waktu itu di saat kereta itu berusaha untuk naik ke satu lokasi yang begitu tinggi, tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba ada satu baut yang lepas,
ada satu baut yang keluar dari tempatnya. Dan akhirnya pada saat ada satu baut itu keluar dari tempatnya, dan akhirnya kereta itu yang awalnya ada di atas, tiba-tiba saudara terlepas dengan kereta yang ada di depan. Lalu akhirnya setelah terlepas, maka kereta itu bukan maju lagi, tapi kereta itu mundur. Dari mundur pelan-pelan sampai mundur dengan begitu cepat. Nah, pada saat mundur dengan begitu cepat, apa yang terjadi? Setelah mundur dengan begitu cepat, yang terjadi yaitu semua ketakutan, semua berteriak. Dan pada saat semua berteriak, apa yang terjadi? Pada saat semua berteriak, akhirnya tidak ada satupun yang mempercayai bahwa aku akan hidup. Tapi justru mereka mengatakan, kami semua akan mati, kami tidak mungkin bisa lagi hidup. Tetapi saudara, di saat keadaan itu terjadi, pria yang baru menikah itu tiba-tiba dia berlari ke gerbong yang paling belakang. Lalu pada saat dia berlari ke gerbong paling belakang, akhirnya dia melihat, apa yang bisa saya kerjakan supaya satu gerbong ini mereka tidak meninggal, mereka masih bisa hidup. Sudah, dia sampai di belakang, lalu dia melihat kalau tidak dihentikan, maka satu gerbong ini akan mati. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Dia langsung mengingat kitab suci. Dia mengingat kitab suci yang mencatat, jika Yesus tidak mati menebus dosa manusia, jutaan orang, miliaran orang akan mati konyol, tidak ada juru selamat, tidak ada yang ditebus dosanya. Maka di situ dia merasa tersentak hatinya dan langsung dia menangis dan mengatakan, Tuhan, Engkau mengasihi aku dengan begitu cintanya, sampai Kau rela mati untuk aku, Kau tebus dosaku, Engkau terima aku sebagai anak-Mu. Aku punya satu cita-cita, tetapi di saat ini satu gerbong ini butuh keselamatan. Siapakah yang mau mati buat mereka? Siapa yang mau menyelamatkan mereka? Sudah. Kalau saudara jadi masinis itu, apa yang saudara pikir? Mungkin saudara akan pikir, ya sudah, gua yang lari aja. Satu gerbong itu biarin mati. Bukan emangnya urusan gua. Seringkali manusia 很自私的样子, cinta dirinya sampai tahu tipu, sampai ke titik itu. Itu apa? Emang gua pikirin EGP, dan akhirnya dia melarikan diri. Tidak. Di dalam cerita itu, pria ini di belakang dengan kecepatan kereta yang mundur, yang begitu membuat dirinya tidak nyaman. Akhirnya kalau tidak cepat-cepat ditahan, maka kereta ini akan membunuh, akan banyak yang terbunuh. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah tebus dosaku, dan aku harus selamatkan mereka. Tuhan jaga keluargaku. Apa yang terjadi? Dia lompat, lalu dia tahan roda-roda dari kereta itu. Tetapi tidak bisa tertahan. Akhirnya dia harus terlindas. Akhirnya setiap tubuhnya dilindas oleh roda-roda dari kereta itu. Setelah yang kereta itu dengan begitu cepatnya mundur, mulai lebih pelan, lebih pelan, lebih pelan, lebih pelan. Dan setelah sudah sampai lebih pelan, berhenti. Dan orang yang teriak di dalam, wah, wah, wah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka lihat, kereta berhenti. Kereta sudah tidak lagi berjalan. Langsung mereka berteriak sukacita. Mereka mengatakan apa? Aku terselamatkan, aku masih hidup, dan sebagainya. Sudah, satu gerbong semuanya bersukacita. Satu gerbong semuanya senang. Kenapa? Mereka nggak jadi mati. Tetapi mereka hidup karena apa? Ada seseorang yang tidak peduli pada dirinya sendiri, tapi dia berani lompat dan menjadi juru selamat buat satu gerbong. Ini cerita adalah true story, dan akhirnya dibukukan dengan judul Sio Caripas.
Saya tidak pernah lupa cerita itu di saat saya umur 15 tahun. Pertama kali saya lihat film itu, saya umur 15 tahun lihat cerita itu, dan saya nangis. Kenapa? Kalau saya ada di masinis itu, maukah aku mati kepada orang-orang yang saya nggak kenal? Kalau saya adalah orang Chinese, di saat benci dengan orang-orang Jepang, apakah saya rela mati buat orang-orang Jepang? Di saat saya buka Chinese, lalu satu gerbong semua orang Indonesia, pentiran, saya rela tidak mati untuk mereka. Seringkali kita cuma rela mati mungkin untuk keluarga kita sendiri, atau kita rela mati untuk kaum kita sendiri. Kita melihat persamaan, gua rela mati untuk persamaan, tapi kita tidak rela mati untuk perbedaan. Itulah yang terjadi, saudara. Maka mari kita bersama-sama belajar. Murid-murid pada saat berkata, siapakah yang terbesar? Yesus berkata, kata terbesar tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab hanya mengatakan yang terdahulu hanya dapat diperoleh di saat engkau menjadi yang paling terakhir dan menjadi pelayan atas semuanya. Dan itu adalah yang Tuhan tetapkan. Maka saudara, memang tidak enak didengar, memang tidak enak dirasa, memang merasa ini adalah suatu hal yang berat sekali. Tetapi saudara, inilah yang kita sama-sama harus nikmati bersama. Memberi diri melayani Tuhan. Maka hari ini kok saya tanya, saudara, di dalam Paskah, di dalam Jumat Agung, saudara mungkin bakal lelah, capek. Saudara keliling pergi kampus-kampus, kalian keliling untuk bagaimana membagikan brosur. Saudara keliling ajak orang untuk ikut. Saudara keliling untuk memberitakan the lost are found, dan memberitakan the glory of the cross. Saudara capek, saudara lelah, susah atur waktu. Saudara, memang melayani Tuhan itu melelahkan badan. Tetapi saudara, di saat kita ikut apa yang Tuhan tetapkan, di saat kita dengan fokus terhadap apa yang Tuhan atur, maka saudara, ini buat Tuhan. Dan ini worth it kita capek-capek kerjakan. Ini buat Tuhan dan kita worth it berlelah-lelah. Karena apa? Karena kita mau belajar menjadi melayani pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saudara tidak rindu menjadi seorang pelayan Tuhan, maka saudara tidak mungkin bisa menjadi orang Kristen yang sejati. Saya suka satu istilah di dalam firman, di dalam kitab suci. Kata pelayan Tuhan itu bukan memakai kata servant, tapi kalau dalam bahasa asli pakai kata namanya slave. Slave berarti kamu tidak punya hak, semua adalah milik Tuhan. Karena dia adalah majikan, kita adalah slave-nya, maka saya hanya ikut apa yang Tuhan mau. Maka saudara, maukah saudara menjadi seorang pelayan-pelayan Tuhan yang rela ikut apa yang Tuhan mau? Maka ini biarlah ayat ke-35 menjadi ayat pergumulan yang saudara harus bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau di pelayan atas semua. Sehingga aku tidak mau lagi bicara tentang who is the greatest, tapi aku mau menjadi orang yang terdahulu dengan aku menjadi pelayan Tuhan. Itu bagian tema yang pertama, yaitu memberikan diri. Tema yang kedua, yaitu di dalam ayat 36 dan ayat 37. Saudara coba lihat di ayat 36 dan ayat ke-37. Dicatat di situ. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara, hal yang kedua yang kita bisa pelajari yaitu bagaimana kita belajar untuk merendahkan diri menjadi seperti seorang, tanda kutip, anak kecil.
Tetapi anak kecil di sini bukan menjadi childish, saudara. Saudara harus bisa membedakan kata childish dengan childlike. Kalau childlike itu seperti anak kecil tapi bukan anak kecil. Kalau childish itu melakukan sebuah perbuatan kekanak-kanakan. Ya. Kalau childlike itu seperti anak kecil tetapi kamu bukan anak kecil, yaitu apa? Belajar. Apa yang bisa dipelajari dari anak kecil? Sudah, kenapa Yesus harus pakai contoh anak kecil? Anak kecil dipakai sebagai satu contoh. Anak kecil bukan Superman. Anak kecil tidak punya kuasa apa-apa. Anak kecil tidak punya kekuatan untuk sombong. Anak kecil tidak punya hak karena bergantung sama orang tua. Dan secara status, anak kecil tidak punya hal yang bisa dibanggakan. Cuma didikan orang tua yang mendidik dia. Maka saudara, belajar seperti anak kecil. Di situ dicatat bagaimana kita bergantung total sama orang tua kita. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada orang yang Tuhan pimpin. Saudara, ini adalah satu hal yang Tuhan mau ajarkan. Jangan pikirkan who is the greatest lagi. Itu pemikiran childish. Pemikiran yang childlike, yaitu saya tahu saya adalah seorang yang berjiwa hamba dan saya harus menjadi pelayan Tuhan. Untuk menjadi seorang yang terdahulu, saya harus rela melayani. Dan melayani adalah untuk Tuhan. Maka di sini, mari kita bersama-sama, saudara, belajar untuk kita melihat pelayanan yang melelahkan ini adalah dari Tuhan, dari ayah ibu kita. Kita bayangkan itulah satu dari ayah ibu kita. Dan kita sebagai anak, kita mau memegang itu. Kita mau tetap menjaga relasi itu. Kita bukan mandiri lagi, tapi kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Potensi manusia adalah di saat sudah umur 30 tahun atau 25 tahun, manusia mulai rindu untuk lepas dari orang tua. Di Amerika umur 17-18 tahun, mereka langsung mau pisah rumah dari keluarga. Sehingga relasi antara anak dengan orang tua seringkali banyak mengalami gap. Berbeda dengan di dunia timur, berbeda dengan dunia Asia. Asia meskipun umur berapapun, orang tua selalu berusaha untuk kamu harus tetap berada di dalam keluarga. Kalau perlu kamu jadi kepala keluarga, gantikan papa, gantikan mama. Kenapa? Karena kamu punya tanggung jawab di dalam keluarga. Maka saudara, kalau kita melihat Yesus hidup bukan di barat, Yesus hidup di Asia Tengah, dan kita melihat Yesus tinggal di Timur Tengah, maka di sini tradisi Asia menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa relasi antara keluarga dengan anak harus terjalin dengan satu total dependence yang tidak boleh di-delete. Seperti orang barat yang selalu menganggap kalau sudah umur 18 tahun, kamu harus menjadi self-contained person. Kamu jadi orang yang mandiri. Kalau perlu tidak butuh keluarga lagi. Maka saudara, ini yang harus saudara sama-sama kita syukuri di dalam keluarga, khususnya kita bisa memahami relasi kita dengan Tuhan seperti kita memiliki relasi dengan keluarga. Maka di dalam tradisi Asia, kalau saudara sudah tidak banyak kontak dengan orang tua, saudara tidak banyak kontak dengan keluarga, saudara adalah orang yang sudah memutuskan hubungan dengan keluarga. Saudara adalah orang yang durhaka. Itu nanti saya akan jelaskan di dalam kebaktian Paskah. The lost are found. Anak bungsu, anak sulung, itu menjadi satu hal konteks di mana kita belajar untuk melihat jika relasi sudah tidak lagi dianggap penting lagi, maka saudara tidak mungkin dapat memperoleh akan satu kebahagiaan di dalam dunia ini. Maka relasi itu penting, saudara. Maka
Yesus memberikan contoh anak kecil itu, ditunjukkan kepada murid-muridnya untuk melihat apa? Di dalam dunia ini kamu harus punya relasi. Tapi pertanyaan, what kind of relationship yang masih ada di dalam orang-orang yang melayani Tuhan? Murid-murid Yesus akhirnya harus belajar bahwa apa? Saya harus menjadi seorang hamba, dan saya juga harus berpegang kepada iman di dalam Kristus, di dalam Allah, supaya apa? Saya bisa mengerjakan dengan tuntas bagaimana menjadi seorang hamba yang benar. Jadi saudara, jangan anggap enteng di saat saudara dekat dengan Tuhan. Justru saudara tidak boleh kehilangan satu momen demi momen saudara dekat dengan Tuhan. Maka saat teduh saudara harus menjadi disiplin rohani di dalam hidup saudara. Saudara, doa secara pribadi harus menjadi sebuah hal bagaimana saudara belajar menjalankan prinsip childlike di dalam hidup saudara. Jangan jadi orang yang childish. Gua gak mau baca Alkitab, males. Gua gak mau doa di hadapan Tuhan, males. Dan gak mau melayani Tuhan, males. Maka jangan menjadi orang-orang yang childish. Mari kita kembali kepada kitab suci. Be a childlike servant. Dan biarlah itu kita menganggap bahwa apa? Aku melayani Tuhan. Di saat aku melayani Tuhan, aku bergantung kepada Tuhan, karena aku hambanya Tuhan. Maka saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan, untuk menjadi servant of God, atau menjadi the slave of God, saudara pasti akan memperoleh hal-hal yang saudara nggak expect. Itu apa? Kadang-kadang saudara melayani Tuhan, orang nggak nilai baik. Misalnya apa? Saudara kurang diperhatikan. Mungkin pada saat saudara melayani Tuhan, saudara kurang dipuji oleh orang. Atau pada saat saudara melayani Tuhan, orang nggak melihat saudara dengan full matanya. Mungkin saudara cuma dipandang sebelah mata. Dan bahkan mungkin kita pada saat melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, mungkin kita juga bakal sering dikritik. Tetapi saudara, no matter what, kita bukan menjadi pelayan untuk memperoleh perhatian. Kita bukan melayani Tuhan untuk memperoleh pujian. Kita bukan melayani untuk memperoleh popularitas. Kita justru mau melayani Tuhan karena saya harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang memanggil saya jadi hambanya. Maka menjadi yang terdahulu harus menjadi pelayan atas semuanya. Maka saya harap ini menjadi satu hal yang kita sama-sama pegang. Saya mau ya Tuhan melayani, saya mau menjadi hamba Tuhan, saya mau diatur oleh Tuhan, dan saya mau memegang prinsip untuk bagaimana saya menjaga relasi antara saya dengan Tuhan. Dan biarlah itu menguatkan hatiku. Untuk apa? Menguatkan hatiku satu hati di dalam pelayanan. Tidak saling sikut-sikutan di dalam pelayanan. Bukan saling menilai satu dengan yang lain. Bukan anggap lu gak baik, gua lebih baik. Bukan menilai bahwa saya lebih pengalaman, kamu kurang pengalaman. Tetapi saudara, semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita berkata, Tuhan, ini saya hanya mau melayani Engkau. Dan biarlah Tuhan pimpin saya, berikan hati pelayan, untuk aku mau melayani Engkau. Dan biarlah setiap aku dapat dengan childlike relationship, saya mengerjakan pelayanan untuk Tuhan. Maka terakhir saya akan tutup saudara. Di saat saya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, saya menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan sebelum saya dikirim kembali ke China. Saya merasa Tuhan, Engkau membuang saya sungguh-sungguh. Kenapa? Di saat saya di Jakarta, satu masa di mana saya melayani dengan begitu leluasa, saya bisa keliling ke kampus-kampus berkhotbah. Saya bisa berkhotbah di gereja-gereja besar. Saya bisa menikmati akan KKR-KKR dengan jumlah yang begitu banyak.
Di saat saya menikmati semuanya itu, saya melihat Tuhan bekerja di dalam pelayanan saya. Tapi pada saat tiba-tiba Tuhan panggil saya dengan, Daniel, kamu berangkat ke China. Dan pada saat tahun 2004, di saat saya tiba di China, saya langsung melihat Tuhan, Yomeo kau ya. Kenapa saya harus dikirim ke sini? Saya harus mulai lagi beberapa hal, yaitu kota-kota yang kecil, yang tidak ada orang, cuma 6 orang, cuma 5 orang. Kenapa saya harus memperhatikan mereka? Tetapi justru Tuhan ajarkan, Daniel, kamu bukan pemimpin yang baik. Kenapa? Karena kamu too childish terhadap apa yang kamu sudah terima. Be a childlike servant. Dan disitulah masa saya belajar untuk apa? Menyangkal saya sendiri, menyangkal diri saya sendiri, dan berkata, Tuhan, apa yang Tuhan mau? Biarlah saya lebih dekat dengan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang pimpin. Maka hari ini saudara bisa berkumpul di tempat ini. Saya percaya ada yang Tuhan mau rubah di dalam hati saudara. Maka apakah hatimu mau childlike di hadapan Tuhan? Belajar seperti anak kecil yang bergantung total kepada Tuhan sendiri, atau saudara sudah menjadi orang yang tumpul hati dan meninggalkan Tuhan? Saya harap pemberitaan firman Tuhan pada hari ini mungkin keras dan mungkin tidak enak didengar, tapi saya rindu hatimu dibawa di dalam kebenaran, sehingga apa? Saudara dan saya sama-sama mengalami perubahan hati yang dibakar oleh Tuhan, melayani Tuhan. Kita tutup sama-sama di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih karena pemberitaan firman Tuhan pada hari ini sekali lagi membuat kami harus belajar bercermin, menemukan bahwa terlalu banyak hal-hal yang tidak beres dalam hidup kami, di mana kami tahu realita, tapi kami seringkali diam karena kami gengsi, karena kami merasa kami tidak suka, kami dianggap lemah oleh orang lain, apalagi kami dianggap lemah oleh Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, melalui pembahasan kami pada hari ini, kami semakin disadarkan akan pentingnya kami tidak lagi bertopeng ria, tidak lagi